Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ya ini adalah smartphone terbaru dari Advan. Kemarin ada yang baru dan sekarang ada yang baru lagi. Ini adalah penerusnya ya, kakaknya mungkin ya. Advan G9 Pro ya. Kemarin itu Advan G9 dan sekarang Advan G9 Pro atau G9 Pro. Seperti biasa ya, 4K 4K power for gaming. 4K ini ternyata adalah 4 kamera ya. Dan ini ada slogan for gaming ya. Jadi di video ini nanti gue bakal cek kualitas kameranya dan tentunya kita bakal tes untuk bermain gamenya. Bagaimana sih kenyamanan bermain game di Advan G9 Pro ini? Nah, apa sih perbedaan antara Advan G9 dan Advan G9 Pro? Jadi ternyata perbedaannya itu ada di RAM. RAM-nya ini tuh sekarang yang ini tuh yang Pro ini tuh 6 GB. Dan internal storage-nya atau ROM-nya ini tuh 64 GB. Sementara kalau yang di Advan G9 itu RAM-nya ini masih 4 GB ya, dan storage-nya ini masih 32 GB. Selain dari RAM dan ROM, perbedaannya itu ada di kameranya juga. Jadi kamera si Advan G9 Pro ini tuh lebih besar ya, resolusinya ini tuh 16 megapiksel, dan untuk kamera depannya ini tuh 8 megapiksel. Jadi ada 4 buah kamera, 16 megapiksel, 0,3 megapiksel kalau nggak salah ya, 0,3 megapiksel, 0,3 megapiksel. Ya, dan nggak tahu juga sih 0,3 megapikselnya itu apa. Oke, langsung aja mari kita lihat tampilan boxnya seperti ini. Ada tulisan G9 Pro, G9 Pro, dan ini adalah bentuk kameranya ya. Maksudnya bentuk HP-nya. Kamera belakangnya ini tuh seperti ini, ada bump kamera yang kekinian 2020 banget, dan ini ada water drop ya. Untuk layarnya jadi lebih luas lah. Jadi kalau misalnya kita nonton Netflix ataupun bermain game, jadi layarnya lebih luas karena cuma ada water drop, desain water drop seperti ini. Kemudian kita kalau misalnya beli HP ini tuh kita dapat gratis kartu perdana dengan bonus kuota 360 GB dari Smart Friends selama 24 bulan setiap isi ulang pulsa minimal 50.000 per bulan. Oke, di bagian kanannya bisa dilihat ini teman-teman nih. Untuk ukuran layarnya ini 6,6 inci HD+, ini masih HD+, dengan panelnya ini IPS, RAM 6 GB dan ROM-nya ini 64 GB, dan kamera depannya ini 8 megapiksel. Kemudian di sebelah kirinya ini bisa dilihat ini ada Face ID, jadi ini masih menggunakan, jadi ini tuh hanya menggunakan Face ID aja, nggak ada fingerprint-nya ya. Dan baterainya ini 5200 mAh, dan nah ini nih. Kamera belakangnya ini tuh 16 megapiksel, lebih gede daripada si G9 ya, yang 13 megapiksel. Tapi yang 4 kameranya ini tuh ya, kamera utama 16 megapiksel, sisanya yang 3 ini tuh 0,3 megapiksel, 0,3 megapiksel, dan 0,3 megapiksel. Dan bingung juga sih, sebenarnya ya apa gitu 0,3 megapikselnya. Tapi gue dapet informasi nih, ternyata nih, bentar ya gue cari dulu nih. Jadi kamera utamanya ini tuh 16 megapiksel. Terus kamera yang nih sebelah sininya nih yang dekat flashnya ini tuh katanya efek beauty. Kemudian yang ini nih yang kedua ini lensa AI dan ini lensa bokeh. Katanya seperti itu. Oke. Ini bagian belakangnya nih bisa dilihat untuk detail speknya. Tadi udah layarnya ya. Layarnya udah, dan ini chipsetnya octa-core 1,6 GHz plus 1,2 GHz. Kemudian ini udah menggunakan Android 10. Kemudian apa lagi ini? Dual SIM card 4G LTE. Sensornya ada akselerasi, V sensor, L sensor, GPS atau OTG. OTG juga berarti bisa ya, oke. Dan warna yang gua punya ini warnanya adalah green. Sekarang mari kita buka aja deh. Oke, bedanya ini kalau nggak salah itu harganya berapa ya? 1,6? 1, berapa deh? Bentar ya, gua cek dulu nih, ini harganya berapa? Oke, jadi ini tuh harganya 1,6, Rp1.599.000, dan untuk G9 itu Rp1.399.000. Dan pas dibuka ternyata langsung, ya kita langsung menemukan ini. Ini adalah SIM ejector tentunya ya. Kemudian kita dapat smartphone-nya ini. Waduh, desainnya sekarang udah bagus-bagus sih. Wis, ini smartphone-nya. Kita ini dulu, simpan dulu. Kemudian ini ada kartu garansi, penting banget ini ya, kartu garansi. Di Kota Bogor, mana Kota Bogor? Kota Bogor ada nggak sih? Oh ada. Kota Bogor itu ada di Jalan KS Tubun, Bogor. Kemudian kita dapat apa lagi? Ya,
Oh tadi tuh SIM ejectornya lepas dari sini ya. Ya kan? Iya bener. Kita dapat kartu perdana smartphone 360 GB kuotanya. Cakep nih. Kemudian oke, ini udah kebuka. Ini adalah adapter charger. Outputnya itu 5 volt 2 ampere. Oke, ini adapter charger 5 volt 2 ampere. Kemudian kita bisa lihat ini ada kabel USB Type C. Ya, ini USB Type C. Kemudian ini ada silika gel dan ini panduan cepat. Dan kita juga dapat ini ya, hard case. Ini hard case nih. Nah, ini ada hard case-nya. Nah, ini hard case-nya yang ya seperti ini nih. Ini kalau ada yang fobia apa gitu namanya, ini bakal merinding sih. Tapi intinya katanya pas gue cek-cek infonya, jadi ini tuh katanya untuk mengurangi panas berlebih ketika di back covernya ini nih. Kalau misalnya kalian main game lama-lama, mungkin panasnya nanti bakal keluar lewat sini lah gitu ya. Kalau misalnya ketutup semua mungkin bakal ngendap gitu. Ya intinya seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat dulu ini advan-nya nih. Kita lihat advan-nya dan kita buka dulu ini. Oke. Mantap ya, buka kayak gini memang paling enak sih. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman, ini desainnya bagus banget, udah kekinian banget lah ya, sudah banyak perubahan. Dan ini bisa dilihat nih, bump kameranya tuh tidak terlalu menonjol. Ini udah oke lah ya, tidak terlalu menonjol. 4 buah kamera belakang, ada LED flash, desainnya wah tuh menuju atau terkumpul ke kamera ya. Wih, mantap ya. Dan ini ada logo Advan-nya, bagian bawahnya ini hijaunya tuh agak gelap, hijau-hijau hitam agak gelap gitu. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol volume dan power yang cukup enak ya, cukup kliki itu. Dia ada feedbacknya gitu, enak, cukup enak. Bagian atasnya ini ada USB Type-C dan port jack audio. Kemudian sebelah kirinya ini ada dual slot SIM, harusnya kita cek dulu aja. Oke, ada 2 slot SIM dan kita juga bisa menambahkan 1 buah micro SD ya. Jadi ini dedicated, bagus banget ini, gue suka nih. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lubang speaker, kelihatan? Nah, ini lubang speaker, kemudian ini lubang mikrofon. Oke, sekarang mari kita nyalakan dulu. Oke, baik, ini adalah Advan G9 Pro, udah gua setting tapi gua skip aja dan gua juga belum masukin emailnya. Jadi kita lihat aja dulu langsung gimana sisa penyimpanannya ya, sisa storage ketika kita menghidupkan Advan G9 Pro ini. Kita bisa lihat, nah ternyata storage yang terpakai itu 8,37 GB. Oke, lumayan ya, masih banyak lah ya dari 64 GB. Dan sekarang mari kita lihat kameranya nih. Untuk tampilannya itu sederhana ya, kita tinggal geser ke sini untuk melihat menu-menu lainnya. Ada manual, burst, panorama, foto audio, filter, QR code, mode malam, dan potret. Kemudian ini adalah untuk settingan-settingannya. Kita lihat untuk kualitas videonya. Kualitas videonya itu mentok di 1080 pixel ya. Sama kamera depan, kamera belakang juga. Untuk kamera depan ternyata 720 pixel. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Advan G9 Pro. Kita coba tes aja ya. Sekarang kita coba foto-foto dulu ya di dalam ruangan ini, dan gua mau cobain foto dulu. Oh, jadi nanti dia tuh kalau udah hijau udah fokus dan kita cukup ada delay ya. Jadi pas gua pencet shutternya tuh ada delay sekitar 1 detik lebih kali baru dia motret. Lumayan juga ya ada delay kayak gitu ya. Misalnya ini nih, kita foto ini aja nih kualitasnya nih. Tuh kan, dipencet shutternya baru ada cekrek gitu. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Advan G9 Pro. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding.
lay down at night. I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Advan G9 Pro. Ini kamera belakangnya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kuatnya seperti ini. Coba kita lihatin ke objek yang lebih dekat. Ternyata dia fokusnya agak susah, harus di tap dulu ya, baru fokus tuh. Fokus. Oke. Sekarang kita coba jalan kaki. Nih gue lagi jalan kaki ya. Oh, balik lagi nih sih. Oke, ini adalah kamera depannya Advan G9 Pro. Set. Ya, ini backlight dan ya ini cukup ya lumayan. Jalan kaki. Set. Oh. Wah, backlight banget. Ya, ini kualitasnya seperti ini ya. Di siang hari ya. Oke, baik. Sekarang mari kita lanjut untuk tes gamingnya ya. Pertama, mari kita cek dulu dia tuh menggunakan chipset apa. Dan ternyata chipsetnya itu masih Unisoc ya, Unisoc SC9863A. Ini RAM-nya 6GB, internal storage 64GB, dan RAM 6GB-nya itu cocoknya sebenarnya untuk multitasking, harusnya lebih nyaman ya. Untuk skor Antutu dari HP ini mendapatkan skor 104 ribuan poin, 104.918 poin, 104.918 poin. Sama ya. Ya intinya dengan skor seperti ini ya sebenarnya game-game kasual sih ya yang lebih cocok ya. Game kasual dan untuk aktivitas nonton Netflix, multitasking ini udah cukup. Sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG Mobile. Oke. Kenapa gue coba tes game PUBG? Karena beberapa netizen, beberapa viewers dari gue itu kan sering nanya juga, Mas, kalau misalnya untuk game Mobile Legends ataupun Free Fire apakah kuat? Ya, jadi gue sih kesimpulan gue ya, maksudnya ini sih teori gue sih ya. Kalau misalnya game PUBG ini bisa dijalankan dengan baik, harusnya sih Free Fire ataupun Mobile Legends itu udah oke di HP ini gitu. Jadi kita tes gamenya satu aja ya. Jadi kita tes di PUBG Mobile aja. Sekarang mari kita lihat bagaimana untuk settingannya dan bagaimana kenyamanan layarnya, apakah responsif ketika digunakan bermain game. Tapi ternyata ini cukup lama ya. Cukup lama. Kita skip aja deh. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG Mobile. Ini gue udah select modenya ini untuk arena ya, Team Deathmatch, dan kita lihat untuk settingannya dulu nih. Kira-kira HP ini tuh bisa mentok di mana nih? Oke, ternyata bisa mentok di balance medium. Sekarang kita coba di balance medium aja ya, kita mentokin aja balance medium. Terasa cukup ini ya, nge-lag ya. Tuh. Untuk layarnya lumayan cukup responsif nih, kiri kanannya udah oke lah, udah lumayan lah ya. Cuman sekarang kita coba aja nih, kita lihat, coba main game aja kita nih. By the way, gue tuh main gamenya nggak jago ya, jadi harap dimaklumi. Waduh, agak lemot juga nih, lumayan nih. Oke. Cut, gue di mana ini? Kayaknya baiknya digunakannya ini ya, untuk grafisnya mending smooth sama low aja kalau misalnya pengen lancar banget. Sejauh ini sih udah bisa sih gue ini pakainya ya, cuman ya gitu aja nih, kurang begitu nyaman lah.
Tapi overall nih untuk ininya nih, layarnya nih udah lumayan ini ya, nggak terlalu inilah, terlalu susah lah, cukup lah. Cuma memang kurang begitu responsif, tapi kurang begitu responsif banget. Aduh, agak lumayan kerasa juga lemotnya nih, starternya nih, tuh kan. Ternyata kalau udah di scope tuh langsung kelihatan banget nih, agak susah. Mungkin kalau misalnya kalian main Mobile Legends ya, ini harusnya lebih nyaman sih. Tapi kalau misalnya kayak PUBG ataupun Genshin Impact, kayaknya aduh, jangan deh main di HP ini. Wait, tapi menang. Oke, intinya kalau misalnya main game PUBG, jujur buat gue pribadi sih, kalau misalnya kita ngomongin bisa dimainin ya bisa main game PUBG bisa. Tapi kalau untuk kenyamanan kurang begitu nyaman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman suka main PUBG mungkin HP ini tuh kurang begitu rekomendasi. Tapi kalau misalnya untuk Mobile Legends ataupun Free Fire, sepertinya karena melihat PUBG seperti ini aja udah bisa dijalanin. Jadi sepertinya sih Free Fire dan Mobile Legends harusnya lebih nyaman daripada bermain game PUBG di HP ini. Dan karena baterainya ini gede ya, 5200 mAh kalau nggak salah nih. Jadi memang kita mau main game, kita mau nonton Netflix, kita mau Instagram, sosial media, ataupun penggunaan kasual, harusnya baterainya jadi lebih awet. Jadi kita bisa lebih lama menggunakan smartphone ini. Itu sih selling point dari HP ini. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, ya alasan yang paling tepat adalah mungkin baterainya yang gede dan ya sudah cocok untuk penggunaan kasual. Ataupun kalau misalnya sekarang untuk belajar online, untuk anak sekolah belajar online, ini cocok banget sih, udah cocok banget. Oke, paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan ya, bye. Jangan lupa ya, kalau misalnya mau beli kalian cek linknya di kolom deskripsi. Thank you.